Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur serta lupa kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Kami di sini adalah kelompok 3 ingin memaparkan mengenai materi-materi dari salah satu tugas mata kuliah pengantar manajemen. Dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan nomor NPM 101214181. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi yang menjelaskan tentang penerapan manajemen sumber daya manusia dalam mengelola keanekaragaman SDM. Dan untuk pengertian manajemen sumber daya manusia itu banyak ya. Yang pertama yang saya temui itu dari referensi 1 yang menjelaskan manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Dan dari referensi kedua mengatakan bahwa manajemen personalia adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Dan untuk mengenai fungsi dan tugas manajemen sumber daya manusia, tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang paling memberi manfaat. Dan yang untuk selanjutnya yaitu mengenai manajemen keagamaan. Manajemen keagamaan adalah pemberi fasilitas kepada pekerja dengan latar belakang yang berbeda antara turut mengikuti proses dan tujuan organisasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif sebagai berikut. Untuk selanjutnya yaitu bentuk implementasi manajemen keragaman. Bentuk implementasi dari manajemen keragaman di dalam organisasi dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas kerja dan keagamaan untuk mendukung kegiatan karyawan, memberikan cuti, pemberian jaminan kesehatan, dan memberikan wadah aspirasi melalui serikat pekerja dalam perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai praktek-praktek implementasi manajemen keragaman SDM manusia. Menurut Femi dan Prasetya, praktik-praktik implementasi manajemen keragaman di dalam lingkungan MSDM dilakukan dengan merekrutmen, menyeleksi, pelatihan, promosi, kompensasi, dan memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Kendala implementasi manajemen keragaman menurut Abugu dan Jerry, keadaan implementasi manajemen keragaman disebabkan karena tidak adanya komunikasi, perlawanan budaya, diskriminasi, biaya meningkat, masalah integrasi, hubungan tempat kerja, berbagai akomodasi, pelatihan wajib menggunakan 3 macam teknik. Dan untuk penerapan manajemen keragaman dalam praktek manajemen SDM yaitu manajemen keragaman dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan pelayanan terhadap klien perusahaan, dan meningkatkan kepuasan karyawan maupun konsumen. Perusahaan dapat mengembalikan pendekatan keragaman untuk meningkatkan kinerja individu, tim, atau organisasi melalui berbagai praktik dan prosedur yang ada. Dan ada juga yang mengatakan bahwa mengungkapkan manajemen keragaman dan manajemen sumber daya manusia relatif tergantung pada tingkat penekanan pada keragaman, tipe keragaman, dan perilaku para manajemen terhadap keragaman sumber daya manusia. Baik, sekian dari saya untuk pemaparan materi pertama mengenai
penerapan manajemen sumber daya manusia dalam mengelola keragaman SDM itu sendiri. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Ginan Mardian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky Saputra. Selanjutnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ginan Mardiana, NPM 10121469. Di sini saya akan memaparkan materi variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi merupakan bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Karakteristik yang dimiliki individu akan dibawa ketika individu tersebut memasuki lingkungan baru, yaitu organisasi. Variabel-variabel. 1. Biologis, meliputi umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan masa kerja. 2. Kepribadian. Kepribadian merupakan cara individu dalam berinteraksi dan berinteraksi. 3. Kemampuan, ialah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. 4. Pembelajaran, ialah proses perubahan yang relatif konstan dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya pengalaman. 5. Sikap, merupakan faktor yang harus dipahami agar dapat memahami individu lain. 6. Persepsi, merupakan suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasi, dan menafsirkan stimulus lingkungan. 7. Kepuasan kerja, mempengaruhi produktivitas atau kinerja karyawan. 8. Stres, dapat mengakibatkan tidak sinkronnya mental dan fisik individu yang bisa menyebabkan tidak produktifnya individu dalam organisasi. 3. Penerapan yang efektif dan efisien. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rama Ramadan. Terima kasih kepada Saudara Ginan Mardiana. Perkenalkan, nama saya Rama Ramadan dengan NPM 10121470. Sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan komunikasi yang efektif dan efisien dalam organisasi. Di dalam perusahaan, keberhasilan tim kerja sangat ditentukan oleh pola komunikasi dan terbentuk antara pimpinan dan para anggota timnya. Komunikasi yang efektif dapat menyampaikan semua informasi yang penting yang harus diketahui oleh semua anggota tim. Informasi tersebut bisa berupa instruksi kerja, target perusahaan, peran yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota tim, sampai masalah yang dihadapi anggota tim. Selanjutnya, strategi komunikasi efektif di perusahaan. Yang pertama, selalu menghargai pendapat. Manusia memiliki keunikan karakter masing-masing, maka perbedaan akan selalu menjadi keniscayaannya. Yang kedua, memberikan feedback. Feedback atau umpan balik ini adalah respon yang diberikan ketika ada pihak lain mengajak untuk berkomunikasi. Yang ketiga, berbicara langsung. Teknologi yang ada sekarang ini memang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa perlu bertemu langsung dengannya. Hal ini dapat memudahkan kita dalam bekerja. Tapi ada kalanya kita sebaiknya berbicara langsung dengan yang bersangkutan secara tatap muka atau face to face. Lalu yang keempat ialah menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan. Kesesuaian antara tindakan atau ucapan sekaligus dapat menunjukkan integritas seseorang. Yang kelima, selalu update. Dalam lingkungan perusahaan biasanya muncul informasi baru. Dengan membiasakan diri untuk selalu update dengan hal-hal yang baru terjadi di lingkungan perusahaan, maka kita juga dapat berpikir cepat untuk segera menyesuaikan diri. Lalu yang terakhir, manfaat komunikasi efektif di perusahaan. Dalam sebuah organisasi perusahaan memiliki peran yang sangat penting karena bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, mengatasi atau menghindari konflik, membantu mengembangkan potensi setiap karyawan, membentuk suasana kerja yang kondusif dan profesional. Pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nabila. Terima kasih kepada Saudara Rama.
Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NPM 101214668 akan memaparkan materi mengenai penerapan teori motivasi hierarki atau Maslow dalam organisasi. Organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, tidak banyak dari kita yang menyadari betapa dominannya peran organisasi dalam kehidupan kita. Organisasi diciptakan melalui komunikasi. Seluruh teori yang masuk dalam arus utama atau mainstream mengenai organisasi dewasa ini mengakui bahwa organisasi muncul melalui interaksi di antara anggotanya sepanjang waktu. Selanjutnya, motivasi hierarki atau Maslow dalam organisasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul baik itu dari dalam diri seseorang maupun dari luar diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Motivasi merupakan elemen yang penting untuk memperbaiki produktivitas organisasi. Setiap pelaku organisasi perlu memiliki pengertian yang jelas tentang bagaimana motivasi berkaitan dengan kepuasan dan sistem penghargaan. Maslow berpendapat bahwa susunan hierarki kebutuhan itu merupakan organisasi yang mendasari motivasi manusia. Semakin individu mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhannya yang relatif lebih tinggi, maka semakin mampu pula individu itu mencapai individualitasnya. Selanjutnya, teori motivasi hierarki Maslow ada 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau physiological needs, yaitu meliputi rasa lapar, haus, perlindungan, dan kebutuhan primer lainnya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman atau safety needs, yaitu meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik lainnya. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima atau social needs, yaitu meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai atau self-esteem needs, yaitu meliputi penghargaan internal seperti hormat diri, otonomi, dan pencapaiannya, serta faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status pengakuan dan perhatian. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization, meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri. Selanjutnya, yaitu pemikiran Abraham Maslow memberi kita satu petunjuk yang komprehensif dalam mengkaji kebutuhan yang bisa memotivasi manusia, lebih khusus dalam suatu organisasi. Teori hierarki kebutuhan menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara fisik, kemudian berlanjut pada kebutuhan yang bersifat eksternal yang berhubungan dengan dunia luar secara vertikal maupun horizontal dalam bingkai hierarki organisasi. Teori kebutuhan Maslow penting untuk diterapkan dalam kepemimpinan, terutama di organisasi. Hal ini terutama harus diperhatikan untuk memotivasi anggota dalam organisasi tersebut, yang dapat diaplikasikan dalam gaya organisasi, mengatur deskripsi keorganisasian, kegiatan organisasi. Materi dari saya selanjutnya akan dipaparkan oleh Nafisa Fitri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila Salsabila. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ratisa Fitri dari kelas C10 dengan nomor pokok mahasiswa 10121480. Di sini saya akan memaparkan materi terkait peranan pemimpin dalam organisasi. Perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi adalah perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan usaha perubahan yang dilakukan suatu unsur pengubah atau change agent. Indra Wijaya pada tahun 1989. Selanjutnya, unsur pendorong atau penekan perubahan dalam organisasi. Yang pertama, kelompok penekan dari luar. Ialah yang dapat menekan perubahan pada organisasi, diantaranya organisasi sosial, organisasi politik, dan organisasi profesional. Yang kedua, kelompok menekan dari dalam. Biasanya dapat melakukan tekanan terhadap organisasi adalah kelompok serikat pekerja organisasi. Yang ketiga adalah konsultan pengembangan dari luar. Ditegaskan pada pengadaan suatu perubahan dalam bentuk membantu suatu kelompok untuk memecahkan persoalan tersebut. Yang keempat, konsultan pengembangan organisasi dari dalam. Konsultan dari dalam diperlukan karena kompleksitas organisasi, spesialitas di bidang substantif maupun di bidang organisasi dan manajemen juga
makin meningkat, sehingga dibutuhkan dari dalam organisasi yang memiliki keahlian di bidang organisasi dan metode, analisa kebijakan, analisa kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kelompok-kelompok yang memiliki keahlian khusus dalam organisasi. Adanya ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang mapan sehingga ancaman terhadap alokasi sumber daya yang telah mapan. Secara umum, penyebab perlawanan terhadap perubahan baik individu maupun organisasi dikarenakan kurangnya kepercayaan, yakin bahwa perubahan tidak perlu, yakin bahwa perubahan itu tidak mungkin, ancaman ekonomis, biaya yang relatif tinggi, ketakutan akan kegagalan pribadi, hilangnya suatu status dan kekuasaan, ancaman terhadap nilai dan idealisme, kemarahan terhadap campur tangan. Pendapat ini dikemukakan oleh Hugh pada tahun 2005. Yang selanjutnya itu tahapan-tahapan perubahan dalam suatu organisasi. Yang pertama, tahap persiapan atau pencairan atau unphrasing. Pada tahap ini, ide-ide dan praktik yang sudah berlaku perlu dihilangkan dan diperkenalkan ide-ide dan praktik baru. Yang kedua, tahap perubahan atau change. Pada tahap ini adalah tahapan di mana ide-ide baru dan praktik baru dipelajari. Proses ini meliputi membantu pemikiran karyawan, alasan-alasan, dan penampilan dengan cara-cara baru. Yang ketiga adalah tahap pemantapan atau pembukuan ulang atau rephrasing. Pada tahap ini, ide-ide yang telah dipelajari diintegrasikan ke dalam praktek nyata. Agar ide-ide baru dapat diterima secara intelektual, praktik-praktik baru harus disatukan dengan tingkah laku anggota organisasi sehari-hari. Yang selanjutnya yakni pendapat dari Rustandi pada tahun 1990. Dalam gaya kepemimpinan konsultatif dan paternalistik, para pemimpin memberi perhatian terhadap tenaga kerja khususnya dalam merumuskan tujuan. Rustandi mengatakan bahwa dalam manajemen konsultatif, peran serta keterlibatan seluruh anggota kelompok terjadi dalam proses perumusan tujuan. Dalam melakukan kepemimpinannya, pemimpin bertindak sebagai agen perubahan dalam mempengaruhi bawahannya. Walaupun sebagai agen perubah, ia tidak selalu mudah mengatur bawahannya atau melakukan perubahan terhadap organisasi. Perubahan pada dasarnya adalah inovasi. Dewasa ini, setiap individu diharapkan memiliki semangat dan keinginan untuk melakukan inovasi secara berkesinambungan. Seorang pemimpin memiliki inovasi kalau ia memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Sebagaimana Monohan mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu hal yang keingintahuan dari suatu antar hubungan yang rumit antara personality dan pandangan dan inkuban dan juga konfigurasi organisasi yang mereka temukan dalam arti mereka sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari ucapan maupun penyampaiannya, karena segala hal kesalahan itu asalnya dari kami dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.